untuk mensukseskan acara ini ada sesi dua sesi. Yang pertama saya sampaikan laporan DKM Andilan yaitu kepengurusan 2023-2025 dan nanti akan dibentuk kepengurusan DKM 2025-2026. Diharapkan teman-teman sekalian yang kami undang berwakili sebagai masyarakat atau jamaah Andilan. Bapak dan Ibu sekalian, maaf, mungkin yang tidak hadir atau yang hadir di sini, saya belum tahu ada berapa orang. Yang jelas, yang kami bilang kurang lebih 160 orang. Itu sudah kami sampaikan undangannya. Mungkin ada alasan dan sebagainya. Mungkin tidak hadir berapa orang. Kita urut terakhir sampai menunggu itu semua. Saya akan menyampaikan dulu bahwa dari urusan DKM periode 2023-2025. Setelah itu nanti akan dimusuhkan pengurusan DKM Andilan sudah nanti ada nanti yang akan disampaikan. Bapak dan sekalian dan para ketua RT dimohon untuk sama-sama membantu kepada si ibadah pemilihan. Marilah kita buka acara hikmah ini berjalan dengan baik dan mendapatkan kelancaran dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Yang baru datang langsung kita mulai acara kedua, laporan ketua DKM Andilan periode tahun 2023-2025. Bapak Didi Sejak kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 11 Bapak Agus Majid beserta stafnya, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhwan, ya. Begitu juga segenap pengurus Rukun Al-Ikhwan dan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Ikhwan, begitu juga segenap pengurus TPA Al-Ikhwan. Yang saya hormati para haji, ya, para hajah, begitu juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 05, 06, 07, 010 dan 011 beserta stafnya. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik remaja sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari
yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang utama yaitu nikmat panjang umur. Dalam rangka kita bersilaturahmi bermuajah, yaitu untuk permajaan atau pemilihan pengurus DKM Al-Ikhwan sehubungan masa waktunya sudah berakhir. Begitu juga mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua yang datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tanpa pula mari kita limpahkan kepada ibadah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, nabi-nabinya, termasuk kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Untuk itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dari remaja sekalian yang sudah diundang, yang sudah diundang ke sini. Kami sengaja mengundang yang aktif promol, itu sudah mewakili dari setiap RT yang sudah aktif setiap minggunya berputar, yang ada 13 orang kali 10 grup, berarti ini sudah 130 orang. Ditambah ibu-ibu mungkin ada 5, dan mungkin remaja juga sudah mewakili di grup promo juga sudah ada, dan mungkin beberapa ada tambahan juga dari bapak-bapak yang mungkin kami undang juga untuk acara ini. Untuk itu, dalam hal ini kami ingin melaporkan pertanggungjawaban, lebih khusus nanti oleh bendahara yang ingin nanti menyampaikan dari laporan keuangannya. Dan dalam ini saya sebagai ketua DKM yang nanti akan demisioner, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah jamaah Masjid Al-Ikhwan, yang sudah selalu eksis mendukung, baik dana maupun untuk kegiatan daripada DKM ini. Saya teringat persis masjid kita dari awal. Saya sudah 3 periode untuk DKM ini. Dari awal masjid kita memang kurang layak untuk dijadikan masjid yang besar. Bahkan di kelurahan pun terkenal dengan Al-Ikhwan dalam Masjid Asbes. Untuk itu mungkin saya merasa sedih sekali, jadi saya tergugah dalam awal menjadi ketua DKM untuk sedikit merubah dari keadaan masjid. Alhamdulillah dengan doa dan Allah Subhanahu wa taala mendukung dan juga jamaah, untuk itu bisa terlaksana sedikit demi sedikit. Dari mulai saya teringat awal dari pembangunan dari komblok yang tadinya mungkin masih beralaskan mungkin batu kerikil, saya mulai merubah dari komblok. Walaupun banyak rintangan, hal-hal ada 1, 2, 3 orang mungkin yang tidak setuju bahwa pembangunan ini lagi ada huruf RI, Pak, jangan merepotkan warga. Ya nggak apa-apa, saya berjalan aja, Pak. Kalau huruf RI ya berjalan. Kalau ini untuk jamaah kita berjalan aja. Mudah-mudahan ada rezekinya. Alhamdulillah komplok berjalan lanjut ke masjid. Masjid berjalan lanjut ke TPA. TPA langsung ruang sekalian, marbot dan toilet, dan lanjut lagi ke Serambi. Bahwa di Serambi pun kami mendapat tantangan juga bahwa ini adalah taman, tidak bisa untuk memperindah lingkungan, Pak.
Ya Pak, kalau memperindah sama ibu-ibu yang sedang taraweh bubar, penting mana? Ya, sampai mereka mendatangi penasehat bahwa ini jangan dilakukan serabi. Tapi alhamdulillah saya untuk kepentingan jamaah, ya bukan untuk kepentingan taman. Taman bisa diperindah di pinggir-pinggirnya. Dan alhamdulillah saya juga memaksakan kehendak dan serabi ini karena saya sedih sekali ya bila mana kalau taraweh itu ibu-ibu langsung kalau ada gerimis kasihan mereka bubar ya. Jadi mereka pun seorang ibu adalah tulang punggung daripada bapak ya. Kalau sholatnya tidak nyaman, kalau sholatnya tidak tenang, mereka kasihan gaduh ya Pak ya. Mereka merasa tersisihkan. Jadi akhirnya saya untuk memberanikan diri membuat proposal juga. Tapi alhamdulillah ini berkat ya segenap pengurus jamaah bisa terlaksana ya. Untuk itu detik-detik terakhir kami juga untuk jangan sampai kami menyerahkan dalam keadaan berantakan. Kita sudah perbaiki dari mulai pagar ya, kamar mandi yang mungkin pada bocor ya sudah saya instruksikan, walaupun mungkin keran-kerannya tertinggal di dalam, saya bawa keran di dalam itu harus diambil, jangan sampai ketinggalan airnya netes air. Alhamdulillah sudah diperbaiki ya, mungkin bisa Bapak lihat kamar mandi toilet tidak ada lagi yang bocor. Yang itu juga ruangan AC, alhamdulillah kita sudah pasang AC yaitu 6-7 unit termasuk sekretariat 1 unit 8 unit. Ya alhamdulillah saya merasa istilahnya ya terkenang juga ya waktu pemasangan AC. Saking pengennya jamaah sholat Jumat, saya sampai menunggu sampai jam 2 malam ya, sampai jam 2 malam itu menunggu karena teknisi itu masakan agar selesai Pak pada malam ini, disuruh selesai jangan Pak nanti saya lanjut sampai jam 2 malam, yang penting saya ditemeninnya. Alhamdulillah ya ditemenin saya sampai jam 2 malam, mereka baru selesai. Itulah banyak kenangan-kenangan yang nanti dalam proses pembangunan masjid ini ya, karena mungkin kalau tidak ada dukungan dari bapak-bapak tidak mungkin masjid ini akan bisa terlaksana. Yang keempatnya bahwa kami membentuk tanpa adanya sirkulasi keuangan yang bagus, kalau mengandalkan sholat Jumat aja ini tidak akan menutup daripada keuangan untuk pembayaran dosa-dosa. Maka inisiatif membentuk satu grup-grup promol. Kita coba ya, kita coba grup-grup promol. Kita alhamdulillah kita sudah tadinya dari 9 grup 10, sekarang tambah 1 grup lagi. Alhamdulillah untuk memperbaiki sirkulasi daripada keuangan agar nanti pengeluaran keuangan bisa tercover dari promol. Untuk itu ini suatu kebesaran kepada bapak-bapak petugas. Mudah-mudahan ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang membantu kegiatan masjid ini dicatat sebagai amal baik, amal soleh, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu pula bahwa kita juga telah menerima bantuan tenda hibah 2 ya, dan saya tekankan agar saya bisa untuk membatasi kepentingan mana untuk kematian dan kepentingan mana untuk sosial. Jadi untuk kematian ya tendanya tetap ada 2 ya, dan untuk dana dan untuk tenda hibah kita pergunakan untuk kalau ada orang yang pesta. Jadi jangan sampai jamaah ini mengusulkan wah mau pinjam tenda tapi tendanya tenda kematian pada pesta gitu ya. Jadi agar nanti bisa terpisah, kalau nanti yang pesta yang berikan yang besar. Kalau nanti tidak menutup kemungkinan kalau nanti di musibah kematian makan ada 4 atau 5 ya tetap pakai. Ya pakai untuk kematian kita tidak ada ini ya, tidak ada
mungkin biaya ya tidak, ini memang kepentingannya nanti untuk rukem, tapi dipisahkan progresnya agar nanti bisa untuk menambah kegiatan dari infak yang dibahas tenda itu. Nah, untuk itu pula bahwa tenda yang besar itu ya sama dengan rukem, bahwa biayanya 300 dan untuk bongkar pasangnya 200. Kita udah berjalan 2 orang ya, bahkan kemarin dari Pak Muhammad memberikan 500 ya, dari itu walaupun sewa tendanya 300 ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau yang pesta itu udah banyak uangnya, jadi mereka berikan sosial kepada masjid, yaitu untuk pemasukan, termasuk di TPS juga kemarin sudah dimasukkan dalam keuangan 2025 24 ya, ini baru masuk ya, keuangan sudah masuk ya, ya dari tenda sudah masuk. Nah, itu aja sekilas perjalanan saya ya menjadi ketua DKM. Mudah-mudahan untuk nanti ketua DKM yang baru bisa melanjutkan ya, jangan sampai diganti tapi nanti vakum. Nah itu ya, kalau nanti melanjutkan akan lebih, ketua DKM ini akan lebih lincah, lebih bagus lah, lebih nanti banyak sosial waktu ya, dananya ya, jangan sampai nanti menjadi pengurus DKM akhirnya tidak dilaksanakan dengan apa yang tugasnya sebagai pengurus DKM. Mungkin saja di sana sini berantakan atau nanti kurang apa, kurang ini. Kalau saya walaupun kurang, umpamakan lampu ini mati, udah saya lari ke toko listrik, saya bayarin beli. Nah, baru pasang, urus keuangan nanti belakangan. Nah, itulah suatu tangkap dengan kepengurusan ya, agar nanti bisa diharapkan perjalanan daripada manajemen masjid ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir menara, alhamdulillah ya, dan kepangsan ya, kita juga merasa bangga. Saya bukan ingin bahwa ini kepentingan Allah, berbuatlah baik sebaik-baiknya kalau untuk kepentingan Allah. Ya siapa tahu kita dibalas di surga dengan sebaik-baiknya juga ya sama Allah. Akan diberikan megahnya kalau di antara kita masjid itu bisa kita jamaahnya di dalam, dan dengan masjid-masjid lain ya, menara itu akan nanti terpampang siapa ini yang nanti dari jamaah Iwan. Alhamdulillah mungkin kalau diukur dari sekecamatan kita itu 33 meter adalah bisa, mungkin ini ya dibilang ya cukup tinggi lah ya, cukup tinggi. Jadi saya ingin memberikan jamaah Iwan ini jangan ketinggalan, jangan kalah orang lain masjidnya. Nah itu semangat saya. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan dengan banyak rintangan juga ya di menara, alhamdulillah kita sudah tercover dan alhamdulillah sudah jamaah sudah terpenuhi. Cuman satu lagi saya yang terakhir ambulan kemarin saya membuat spontan proposal ya, agar nanti sudah dibagikan kepada bapak-bapak ibu-ibu agar nanti meringankan ketua DKM yang baru. Ya takutnya kebingungan bagaimana caranya. Jadi tinggal nanti ketua DKM baru bisa tinggal memetik hasilnya ya, hasilnya nanti dari jamaah masuk, kumpulin, nanti setelah kumpul mau beli baru, apa nanti kredit, apa nanti invoice tunai, kumpulkan, nanti terkumpul, nanti kita beli. Nah itulah, mudah-mudahan nanti bisa tercover ambulan ya Pak ya. Kalau nanti ada pertanyaan di masjid gede nggak ada ambulan, jadi jamaahnya gimana? Ya jadi alhamdulillah kalau ambulannya komplit ya, tidak minjam terus, berarti kan ini keadaan jamaahnya ini eksis ya. Jadi mudah-mudahan Bapak jangan sampai nanti ada pertanyaan jamaahnya gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah saya tetap satu lagi, kalau sudah 6 bulan berarti kita sudah mengcover daripada kepentingan rukem ya, yang mungkin selalu pinjam kita lelang. Bahkan hampir setiap masjid sekarang ada Pak ya, setiap masjid, mungkin Masjid Nagrak aja masjid ini sudah terpampang di depan masjidnya, semua masjid kita ada. Itulah makanya kita jangan kalah. Kalau kita selagi
saya perhitungkan ini bapak-bapak 2-3 tahun lagi ini masa pensiun. Nah, masa pensiun, kalau sudah masa pensiun Pak, waduh dulu saya lagi banyak uang, kenapa nggak ada yang terakhir ya, biar beli ambulan, bangun ini, bangun itu, selagi ada saya kerja, saya kasih. Nah itu, tapi kalau nanti kita sudah pensiun, kita juga kesulitan ya untuk bangun ini sulit, karena dana yang masuk juga nanti sedikit. Jadi saya finiskan pas nanti mungkin 2-3 tahun diprediksi sudah nanti pensiun, kita pembangunan sudah rapi, ambulan sudah rapi, semuanya sudah rapi, tinggal menjalankan ibadah dengan baik. Nah itu alhamdulillah titik temu di akhir tahun 2025 kita sudah tercover agar nanti tidak ada lagi nanti andai kata Bapak sudah menjalankan pensiun, alhamdulillah kita sudah tercover. Untuk itu bahwa kegiatan taklim ya malam minggu ya, malam minggu alhamdulillah kita juga untuk mengcover daripada jamaah untuk agar bisa menambah iman dan takwa, menambah wawasan kita ya, agar nanti bisa belajar tajwid juga yaitu di malam Sabtu. Dan nanti ini ada juga dari Pak Haji Dedi dan Pak Ustadz Abdullah juga nanti untuk belajar, silakan aja nanti kalau mau memperdalam dua-duanya harus datang ya boleh ya kan, kita coba terus agar nanti di Pak Ustadz Dedi, di Pak Ustadz Naim belajar, dan Pak Abdullah juga belajar nanti agar nanti bisa mantap ya mana itu ada apa namanya, jadi kita bisa cepat untuk menanggapi tajwid daripada Al-Quran, karena ini banyak imam-imam kita agar dijadikan kader Pak ya. Kalau ada yang belajar tajwid, mudah-mudahan bapak-bapak nanti bisa jadi imam semuanya. Dan harap saya yang merasa sudah jadi imam agar belajar tajwid di Pak Dedi, di Pak Abdullah ya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit itu bisa disempurnakan. Itu Pak ya, jangan saya sudah belajar, sudah bisa imam nih, tapi padahal orang menilai itu ada kurang sedikit. Nah, disempurnakan. Yang sudah jadi imam belajar, yang belum jadi imam belajar agar bisa jadi sempurna. Itu aja harapan saya ya. Jadi sudah, dan andai kata Pak Haji jadi umroh, kita sudah ada cadangkan yaitu Ustadz Naim dan Ustadz Mustinda. Tapi kalau untuk Pak dijadwal Pak Abdullah itu nanti ada juga dan standby ya. Nanti tinggal Bapak silahkan untuk menimba ilmu itu dari tidak dari satu orang, siapapun yang penting bisa nanti bisa menanggapi dan benar, itu nanti kita bisa diambil hikmahnya. Itu aja ya seputar dari perjalanan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa nanti untuk menanggapinya, dan kami agar nanti mohon sekali agar program ambulan ini bisa nanti sudah ditunjuk, kalau ada yang setor sudah ditunjuk di masing-masing gang, dari masing-masing gang, tinggal Bapak datangin aja koordinator gangnya, dan nanti di masing-masing RT sudah ada kalau setor. Nanti koordinator RT dipantau terus 3 bulan sekali oleh Pak Junjung. Jadi kalau ibu nanya saya udah bayar ambulan belum di koordinator, tanya ke bendahara, itu pasti main di bendahara sudah ada, itu nggak apa-apa ya, cari kontrol gitu ya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu agar nanti bisa terrealisasi. Nah yang ketiganya saya berpesan, karena saya juga sebagai penasehat Rukem ya, Bapak RW penasehat Rukem Aliwan, jadi kami mohon untuk pengurus Rukem pun kalau bisa untuk mengikuti DKM sebagai nanti permajaan ya, nanti agar nanti bisa disempurnakan baik pengambilan dananya, nanti undang anggota Rukem, diundang Pak. Kalau nggak diundang itu ada DRT-nya Bapak, nanti disarankan undang, mau itu kenaikan biaya Rukem, mau nanti proses bagaimana sirkulasi keuangan,
Catur 1 tahun sekali, tapi kalau koordinator keuangan 3 bulan sekali undang. Mana pembayaran dari warga? Rukem. Nah, tanyakan pada arah ini ya. Setelah diundang koordinator keuangan, mana untuk di store. Jadi nanti ada koreksi Pak. Siapa tahu ada selisih di anggota, ada selisih di pengurus keuangannya. Jadi kita ada cross check Pak. Ya, jadi saling mengisi, saling koreksi. Nah itulah ya, agar nanti perjalanannya akan sempurna dalam kegiatan. Dan barangkali ada perlengkapan rukem, tenda. Kalau yang sudah catnya pudar cepat dikeluarkan, dicet. Ya itu. Jadi saya mohon maaf ini kepada pengurus rukem agar tenda ini kita mengecat nggak usah anggota, kita nyuruh aja Pak Kapi, orang 130.000 per hari. Terus sehari selesai Pak ngecat, ruangan tendanya ngecat aja, paling 2 hari lah selesai. Jadi keadaannya kalau jamaah yang musibah, pokoknya tenda rukem kincrong, ya bangun tadi ada eksis. Jangan sampai nanti keadaan tenda rukem sudah berceceran, tapi penarikan dananya terus mengalir. Nah jadi saya mohon dana mengalir masuk, keluarkan juga untuk perbaikan gitu. Maksudnya dia ada timbal baliknya ya. Nah, itu aja saya sebagai saran kepada anggota rukem agar nanti bisa direalisasi atau diikutkan agar pertemuan rukem ini eksis dan jangan sampai vakum. Nah itu aja dari saya ya. Dicukupkan sekian, nanti laporan-laporan nanti keuangan nanti diserahkan kepada Pak Jumjuk dan nanti mungkin Pak RW. Dan mungkin saya satu lagi Pak ya ingin ini nanti teknisnya nanti akan bentuk pemilihan ini dibentuk nanti panitia kecil. Cuman saya bersalah saya sedangkan agar kotak suara kotak suara ini sudah disiapkan kosong. Nanti bapak-bapak tidak menulis. Kenapa saya menulis ini agar pemilihannya secara syariah benar gitu Pak. Jadi kalau bapak-bapak pengen jadi ketua DKM nulis di sini gitu. Ya siapa tahu jadi wah itu ketuanya saya nggak cocok. Kalau dipilih oleh DKM 3 orang dan sekarang ini saya bisa pilih nih, nggak cocok saya. Nah jadi kalau ada ini bapak tulis, siapa tahu bapak pengen jadi ketua DKM ya tulis sendiri di sini atau tetangganya tulis gitu Mas. Jadi merasa puas ya kan. Jadi bapak ini merasa lega di hatinya. Jangan sampai ada ganjalan. Berarti saya sudah tulis, kalah ya udah, kalau menang itu biasa ya Pak ya. Jadi sampai jangan, karena DKM ini nggak ada gajinya Pak. Kalau RT RW mungkin ada ya honornya, DKM nggak ada gajinya. Jadi kasih tahu. Bahkan saya walaupun ada pembagian beras 1 bulan 20 kantong, saya alhamdulillah Pak Jumjuk saat ini saya tidak mengambil. Ya dia tidak mengambil. Walaupun ada jatah beras di masjid, saya nggak pernah mengambil jatah beras. Ya jadi itu untuk fakir miskin, untuk duafa. Ya jadi itulah kegiatan-kegiatan. Dan satu lagi bahwa sarana parkir tetap berjalan. Alhamdulillah itu pengecatan Pak ya sudah dilaksanakan. Saya lupa itu sarana parkir sudah dicat, sudah bagus. Mudah-mudahan bisa menarik daripada konsumen daripada parkir. Nah itu aja dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi sebagai DKM tahun 2023. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah menyimak dan sudah tertulis diberikan secara umum dan jelas. Selanjutnya sebelum ke acara pertemuan, sampaikan bahwa yang hadir pada saat ini yaitu sebanyak 74%, 89 orang, 89 ya.
yang sudah nyatuk nih kalau boleh tidak dulu pulang, tunggu termasuk mengajak jadi 80 sebenarnya, jadi tidak keluar dari arena dulu. Baik, mempersingkat kami persilakan kepada Pak Junjung untuk menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban atas keuangan pengelolaan 10 tahun 2035. Kami persilakan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPW Bapak Sumardi, yang terhormat Bapak Ketua DKM dan semua segenap pengurus DKM Pasuruan, yang terhormat kepada tokoh masyarakat, ketua RT di Pasuruan, dan jamaah semuanya, Bapak, Ibu, adik sekalian, para remaja. Izinkan malam ini saya akan melaporkan keuangan tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM dan para jemaah semua atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kecemburuan atau hal-hal yang tidak berkenan atas pengabdian saya terhadap masjid ini ya. Alhamdulillah saya istilahnya tuh difokuskan untuk mengabdi kepada kemampuan masjid ini dengan segala upaya yang saya bisa ya. Alhamdulillah saya ditugaskan oleh Bapak Ketua DKM dalam hal ini adalah menerima, mencatat dan menyalurkan semua pendapatan dan keluar masjid. Ya, semua pemerintah itu atas sepakatan Ketua DKM dan juga rembukan di antara pengurus untuk pengeluaran dana-dana yang akan dikeluarkan. Dana-dana yang saya terima itu adalah berupa dari tromol sholat Jumat, tromol mingguan, tromol serapi masjid, ya, kemudian tromol yang dititipkan di toko-toko jamaah seperti toko Bapak juga, kemudian penerimaan dari infak dan sedekah dari para jamaah dan donatur yang menitipkan sedekahnya, kemudian dari dari tromol sholat tarawih, kemudian dari tromol sholat Idul Fitri ibadah ya, dan donasi-donasi yang diberikan oleh para jemaah. Alhamdulillah saya dalam pengabdian ini telah mengawal mengenai pembangunan TPA. Alhamdulillah lumayan juga besar ya, sekitar 350 jutaan transaksi pembangunan. Kemudian juga Serabi juga lumayan besar, hampir 200 jutaan. Kemudian menara juga hampir 1 juta. Itu bukan angka yang kecil dan sudah kalau itu saya meniti Pak, melihat antusias dan masyarakat jamaah aliran ini untuk bersedekah dan memakmurkan masjid ini Pak, merinding sebetulnya. Makanya saya hari ini tuh mohon maaf apabila dari perjalanan saya berkiprah di masjid ini ada yang kurang berkenan Pak, yang mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang telah diamankan saya dapat dapat mempertanggungjawabkan Pak ya, insyaallah mudah-mudahan. Mungkin tidak terlalu panjang lebar karena minggu kemarin kita udah laporan tahunan, hanya menambahkan dari pengeluaran Desember. Mungkin bapak-bapak ibu udah melihatnya ya. Mungkin secara perinci, tapi saya akan melaporkan secara total aja bahwa total saldo yang tersisa atau ada di saldo ini adalah sebesar 37 juta
Rp862.462. Ya, ini sudah termasuk pengeluaran tadi malam transport tadi mingguan ya, serta konsumsinya dan segala macam. Ya, juga ini termasuk pelunasan penataan tahap pertama. Ya. Kemudian saya akan juga melaporkan bahwa di saya ini ada titipan keuangan panitia Idul Adha ya Pak ya. Masih ada di saya itu sebesar 2.400.000 berapa nih? Ini masih ada Pak bagian dari kita itu. Kita saldo DKM juga ada ya. Kita melaporkan juga 2.430.000 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah diperinci waktu pertemuan kemarin. Apabila ada yang mau dipertanyakan atau nanti boleh dipersilakan Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini posisi keuangan saat ini berapa? Keuangan daerah keuangan saat ini ada berapa? Kalau totalnya tadi disebut Pak. Jadi kalau tadi itu adalah sebesar Rp37.862.400. 37 juta Pak. Itu sampai dengan terakhir pendapatan promo Jumat kemarin sama pengeluaran transport taklim luar, transport COVID dan imam Jumat, kemudian ada perbaikan AC, kemudian ada perbaikan ini ada konsumsi bahan minyak agak rapat juga saya masukin. Kemudian juga ada foto kopi ini Pak. Jadi di dalam ada buat laporan. Jadi kurang lebih 37. Betul. Itu udah total semuanya Pak. 37.862.462. Mohon mengira. Termasuk ada titipan dari panitia Idul Adha itu sebesar 2.430.000. Jadi total berapa itu? Jadi 9. Total semuanya sekitar berapa ya? Sekitar 41 apa? Sekitar. Ini kan